Om Swastiastu, perkenalkan saya Kak Deni Swastini dengan NIM 200261-2018. Saya merupakan dokter muda yang sedang menjalani stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah, periode 9 Agustus 2021 sampai 19 September 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai jenis cairan dan kebutuhan cairan pediatri. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai komposisi cairan tubuh, di mana total massa tubuh pada perempuan dan laki-laki terdiri dari zat padat dan cairan, di mana pada perempuan terdiri dari 45% zat padat dan 55% cairan, sedangkan pada laki-laki terdiri dari 40% zat padat dan 60% cairan. Dari total cairan tersebut, terbagi lagi menjadi 2/3 merupakan cairan intraseluler dan sepertiganya merupakan cairan ekstraseluler, di mana cairan ekstraseluler juga dapat dibagi lagi menjadi cairan interstisial dan cairan plasma, di mana 80%-nya merupakan cairan interstisial dan 20%-nya merupakan cairan plasma atau cairan yang berada di intravaskular. Nah, cairan plasma ini dapat kita hitung dengan estimated blood volume menggunakan rumus, umur dan, blood volume-nya. Misalnya pada pria dewasa itu 75 mililiter per kilogram berat badan dikalikan dengan berat badan pasien. Selanjutnya, selain dari cairan, jadi tubuh juga memiliki elektrolit. Elektrolit merupakan zat-zat terlarut dari cairan tersebut. Nah, elektrolit merupakan molekul-molekul yang pecah menjadi partikel-partikel yang bermuatan listrik atau kita sebut ion, di mana komposisi elektrolit di masing-masing kompartemen itu berbeda-beda, di mana pada cairan intraseluler itu, seperti yang lebih banyak itu seperti ion kalium dan fosfat, sedangkan pada cairan ekstraseluler, yaitu di plasma dan interstisial, itu lebih banyak cairan natrium dan klorida. Kemudian selain elektrolit tubuh juga terdapat non-elektrolit, di mana itu termasuk glukosa, urea, kreatinin, bilirubin, yang tidak terdisosiasi atau tidak terlarut dalam cairan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke terapi cairan, di mana terapi cairan merupakan salah satu terapi yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien yang kritis. Dalam langkah-langkah resusitasi, terapi cairan merupakan langkah D atau langkah drug and fluid treatment dalam bantuan hidup lanjut dan merupakan langkah yang penting dengan dilakukan secara simultan. Nah, tindakan ini merupakan tindakan life saving pada pasien, terutama pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti pasien dehidrasi, kemudian pasien syok. Nah, tujuan dari terapi cairan ini yaitu yang pertama untuk mengganti cairan yang hilang, yang kedua untuk mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, yang ketiga untuk mencukupi kebutuhan per hari, yang keempat untuk mengatasi syok, kemudian mengoreksi dehidrasi dan mengatasi kelainan akibat terapi lain. Nah, terapi cairan ini, ada yang bersifat resusitasi dan rumatan, di mana yang bersifat resusitasi bisa digantikan dengan kristaloid dan koloid, sedangkan yang sifatnya rumatan bisa kita gantikan dengan elektrolit dan nutrisi. Nah, terapi cairan berupa resusitasi itu ditujukan untuk menggantikan kehilangan akut dari cairan tubuh. Terapi ini juga ditujukan untuk ekspansi cepat dari cairan intravaskular dan memperbaiki perfusi jaringan. Sedangkan tujuan terapi rumatan itu untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Maka dari itu kita bisa gantinya dengan elektrolit dan nutrisi. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis cairan resusitasi yaitu cairan kristaloid dan cairan koloid. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas lebih lanjut, saya akan paparkan sedikit bagaimana perbedaan dari kristaloid dan koloid. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya seperti berat molekul, kristaloid itu lebih kecil daripada koloid, di mana kristaloid itu ukurannya kurang dari 8.000 Dalton, sedangkan untuk koloid itu lebih besar dari 8.000 Dalton. Untuk distribusinya, kristaloid itu lebih cepat keluar dari intravaskuler, yaitu dia hanya bertahan sekitar 20-30 menit, sedangkan koloid dia lebih lama dalam sirkulasi, itu sekitar 3-6 jam.
Selanjutnya untuk faal hemostasis, di kristaloid dia tidak mempengaruhi, sedangkan di koloid dia mengganggu faal hemostasis. Kemudian untuk penggunaannya, kristaloid digunakan untuk penggantian cairan pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi serta perdarahan, sedangkan pada koloid itu lebih banyak digunakan pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan yang sifatnya masif. Selanjutnya, untuk koreksi perdarahan, karena kristaloid dia berada cepat atau cepat keluar dari intravaskuler, sebaiknya dia diberikan 2-3 kali dari jumlah pendarahan, sedangkan koloid itu diberikan sesuai dengan jumlah perdarahan. Nah, baik, saya akan membahas yang pertama dari kristaloid, di mana kristaloid itu terbuat dari elektrolit seperti kalium, natrium, kemudian kalsium klorida, di mana komposisinya yaitu dia mirip dengan cairan ekstraseluler dan banyak berada di ruang interstisial. Seperti tadi yang saya katakan, berat molekulnya dia rendah, yaitu kurang dari 8.000 Dalton. Dia cepat terdistribusi ke ekstrasel, dan dia itu merupakan cairan yang tanpa partikel onkotik, sehingga dia mudah untuk berpindah ke ekstraseluler, ekstravaskuler, yaitu cairan ke ruang interstisial. Nah, waktu paruhnya di intravaskular itu hanya 20-30 menit. Kristaloid dia mudah berpindah ke ruangan interstisial dan hanya sekitar sepertiga yang bertahan di intravaskuler. Keuntungannya dia adalah dia murah, mudah dibuat, dan tidak menimbulkan reaksi anafilaktik atau reaksi imun. Kemudian kerugiannya, pada pemberian dalam jumlah besar, khususnya pada pemberian normal salin, dia akan menyebabkan adanya asidosis metabolik hiperkloremik karena kadar natrium dan kloridanya yang tinggi. Nah, indikasi dalam penggunaan kristaloid yaitu untuk cairan resusitasi awal pada hemoragik dan shock septik, kemudian pada pasien-pasien dengan luka bakar, pada pasien-pasien cedera kepala, dan pada pasien yang mengalami plasmafaresis dan reseksi hati. Nah, berdasarkan tonisitasnya, cairan kristaloid itu dibagi menjadi tiga, yaitu cairan isotonis, hipotonis, dan hipertonis. Di mana cairan isotonis itu cairan dengan osmolaritas yang paling mirip dengan osmolaritas tubuh, yaitu 250 sampai 310 miliosmolaritas per liter. Sedangkan hipotonis dia osmolaritasnya kurang dari 250 miliosmolaritas per liter, sedangkan hipertonis dia osmolaritasnya di atas 375 miliosmolaritas per liter. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada isotonis, di mana cairan isotonis itu seperti yang saya katakan tadi, osmolaritasnya itu hampir sama dengan plasma, yaitu 250 sampai 310 miliosmolaritas per liter. Cairan isotonis ini jumlah elektrolitnya yaitu pada kristaloid itu sama dengan jumlah elektrolit yang ada di plasma, sehingga dia memiliki konsentrasi yang sama. Nah, dia bertahan di dalam intravaskular dan kemudian berpindah ke interstisial atau intrasel secara seimbang. Jadi perpindahan cairan dari intravaskular ke interstisial atau ke intrasel dengan dari intrasel ke keluar itu sama. Jadi dia seimbang. Contohnya yaitu pada penggunaan NaCl 0,9%, kemudian pada ringer laktat, ringer fundin, kemudian KN3A dan KN3B. Nah, kita akan bahas yang pertama normal salin atau NaCl 0,9%, di mana NaCl ini osmolaritasnya yaitu 308 miliosmolaritas per liter dengan kandungan natriumnya yaitu 154 milimol, kemudian di mana di plasma darah itu kandungan natriumnya yaitu 135 sampai 147 milimol per liter. Kemudian komposisi kloridanya atau Cl- itu 154 milimol per liter, di mana di plasma itu sebanyak 94 sampai 111 milimol per liter. Untuk pH-nya dia yaitu sedikit asam, yaitu 4,6 sampai 5,5, di mana dari pH plasma yaitu 7,4. Indikasi penggunaan normal salin yaitu untuk resusitasi cairan ekstraseluler, diare, kemudian luka bakar, syok hipovolemik, kemudian perdarahan, asidosis diabetikum, dan hiponatremi. Kontraindikasinya pada pasien-pasien dengan riwayat asidosis akibat penggunaan natrium dan klorida, serta retensi cairan seperti hipernatremi, hipokalemi, dan gagal jantung. Kemudian pada pasien-pasien gagal ginjal dan pasien edema paru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, normal salin dalam pemberian jumlah besar, dia bisa mengakibatkan asidosis hiperkloremik. Selanjutnya kita masuk ke ringer laktat atau RL. Nah, ringer laktat memiliki
osmolalitas, yaitu 273 miliosmolalitas per liter. Dengan kandungan natriumnya yaitu 130 milimol per liter, di mana di plasma itu 135 sampai 147 milimol per liter. Kemudian kandungan kloridanya itu 109 milimol per liter. Kemudian kalium 4 milimol per liter, dan kalsium 3 milimol per liter. Kemudian kandungan laktatnya yaitu 28 milimol per liter. pH-nya dia yaitu 8,75, di mana pH plasma itu kebanyakan 7,4. Indikasi penggunaan ringer laktat itu pada pasien-pasien yang memerlukan resusitasi volume agresif, kemudian dehidrasi, pasien-pasien syok hipovolemik, pasien syok perdarahan, pasien asidosis metabolik, pada pasien-pasien luka bakar, dan pasien yang memerlukan suplai ion bikarbonat. Kemudian kontraindikasinya yaitu pada pasien-pasien yang mengalami asidosis atau alkalosis laktat, kemudian pasien-pasien dengan penyakit hati berat, kemudian pasien hiperkalemia dan CHF. Kemudian penggunaannya dia juga kontraindikasi dengan penggunaan ceftriaxone karena dia bisa mengakibatkan adanya presipitasi pada aliran darah. Nah, ringer laktat ini hanya di metabolisme di hepar sehingga dia dapat menyebabkan hiperkloremia dan asidosis metabolik apabila akibat akumulasi daripada laktat. Kemudian kita masuk ke ringerfundin, di mana ringerfundin itu osmolalitasnya 309 miliosmolalitas per liter dengan kandungan natriumnya 145 milimol per liter dengan kloridanya 109 milimol per liter, kaliumnya 4 milimol per liter, dan kalsium 5 milimol per liter. Dia juga mengandung asetat sebanyak 24 milimol per liter dengan maleat juga 5 milimol per liter. Indikasi penggunaannya itu untuk menggantikan kehilangan cairan ekstraseluler pada dehidrasi isotonis, kemudian pada pasien-pasien asidosis atau yang mendekati asidosis, pada pasien-pasien DHF, kemudian pada pasien-pasien brain trauma dan shock hemoragik. Kontraindikasinya pada pasien-pasien yang mengalami hipervolemia, gagal jantung kongestif berat, kemudian gagal ginjal dengan oligouria atau anuria, pasien-pasien edema umum berat, kemudian pasien hiperkalemia, pasien hiperkalsemia, dan pasien alkalosis metabolik. Nah, cairan ringerfundin ini merupakan cairan isotonis full balance adapted yang berarti dia menyerupai human plasma atau yang paling dekat dengan plasma manusia. Selanjutnya, asetat dan maleat yang dikandung dalam ringerfundin, dia diabsorpsi di seluruh organ dan otot dengan minimum pemakaian oksigen, sehingga dia aman digunakan untuk penderita gangguan hati. Ringerfundin juga tidak berbahaya apabila digunakan untuk resusitasi neonatus. Nah, selanjutnya juga ada KN3A dan KN3B, di mana KN3A dan 3B ini lebih baik digunakan daripada ringer laktat pada terapi cairan infus maintenance atau rumatan di ruang inap. Karena dia itu merupakan cairan infus maintenance yang siap pakai yang telah mengandung kalium dan natrium berdasarkan kebutuhan homeostasis kalium dan natrium. Dia juga dapat mencegah hipokalemia, kemudian dapat mencegah terjadinya hipervolemia. Dia juga cepat mengoreksi dehidrasi intrasel, dapat menjaga kadar gula darah stabil, dia dapat mencegah timbulnya ketosis, dan dapat mencegah kontaminasi infeksi akibat penambahan KCl pada cairan infus ringer laktat atau RL. Di mana untuk osmolalitasnya KN3A dan 3B itu sama 290, untuk kadar natriumnya KN3A itu 60, kemudian KN3B itu 50, sedangkan untuk kaliumnya yaitu untuk KN3A itu kalium 10, kemudian KN3B kaliumnya 20. Untuk klorida, laktat, serta dextrose-nya itu sama. KN3A itu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada bayi karena dia mengandung kalium yang lebih rendah, sedangkan KN3B itu baik digunakan untuk dewasa sebagai cairan maintenance. Indikasinya yaitu sama untuk memenuhi atau maintenance air atau elektrolit pada pasien yang tidak bisa dengan asupan oral, di mana kontraindikasinya pada pasien-pasien dengan asidosis laktat, hiperkalemia, pasien oligouria, pasien dengan addition disease, kemudian pasien aritmia, dan severe hepatic injury.
Nah, KN3A dan 3B ini bisa digunakan pada pasien dengan umur lebih dari 3 tahun atau dengan berat badan lebih dari 15 kilogram. Selanjutnya kita akan masuk ke cairan kristaloid yang hipotonis, di mana cairan kristaloid yang hipotonis itu osmolaritas cairannya itu kurang dari 240 miliosmolaritas per liter. Kemudian plasmanya dia memiliki elektrolit yang lebih banyak daripada elektrolit dari cairan kristaloid itu sendiri, sehingga dia kurang terkonsentrasi. Cairan ini akan berpindah dari intravaskular ke interstisial dan intrasel. Dengan pemberian yang cepat, dia akan menimbulkan resiko terjadinya hemolisis, di mana cairan akan berpindah dari intravaskular menuju ke interstisial, sedangkan konsentrasi terlarut di dalam sel itu lebih tinggi, sehingga sel akan menjadi mengembang dan cairan akan keluar. Nah, dalam pemberian cepat ini, itu dia bisa mengakibatkan adanya resiko hemolisis. Contoh-contoh daripada kristaloid hipotonis yaitu, pada penggunaan NaCl 0,45%, dextrose 5%, in water, kemudian KN1B. Nah, kita akan mulai untuk membahas NaCl 0,45%, di mana osmolalitasnya adalah 154 miliosmolalitas per liter, sedangkan natriumnya 77 milimol per liter dan kloridanya juga 77 milimol per liter dengan pH 5,6. Nah, indikasinya adalah untuk pasien-pasien dengan hipertonik ekstraseluler dehidrasi atau pasien-pasien hipovolemia dan hipernatremia. Kontraindikasinya pada pasien-pasien dengan edema cerebri, kemudian pasien hiponatremia, hipokloremia, pada pasien-pasien ekstraseluler hiperhidrasi atau pasien-pasien hipervolemia. Selanjutnya kita akan bahas dextrose 5 in water, kemudian osmolalitasnya yaitu 252 miliosmolalitas per liter dengan kandungan glukosanya 50 gram per desiliter. Kandungan kloridanya 77 milimol per liter dan pH-nya itu 4,5, di mana pH plasma itu 7,4. Dia tidak bisa digunakan secara tunggal untuk terapi cairan karena dia dapat mengencerkan konsentrasi elektrolit di plasma. Indikasi penggunaannya pada pasien-pasien dengan hipoglikemi dan hiponatremi. Kontraindikasinya dia bisa menyebabkan dia tidak boleh pada pasien-pasien edema cerebri, kemudian pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, pada pasien-pasien hipernatremi, pasien hiperglikemi, pasien dengan alergi dextrose, dan tidak juga bisa digunakan untuk resusitasi karena tadi bisa mengencerkan konsentrasi elektrolit plasma. Selanjutnya ada KN1B. KN1B itu adalah larutan awal bila status elektrolit pasien itu tidak diketahui, misalnya pada pasien kegawat daruratan. Nah, keunggulan dari KN1B itu adalah dia tidak mengandung kalium, sehingga dia bisa diberikan pada pasien dengan berbagai kadar konsentrasi kalium serum. Kemudian dia juga mengandung klor dalam jumlah yang rendah, sehingga dia tidak akan memperburuk apabila pasien mengalami asidosis. Selanjutnya, kandungan glukosa yang terdapat di KN1B itu rendah, sehingga dia tidak memperburuk apabila pasien mengalami hiperglikemi. Sebagai larutan yang hipotonis, sehingga dia bisa terdistribusi ke kompartemen interseluler dan ekstraseluler. Kontraindikasi penggunaan KN1B yaitu pada pasien-pasien hiponatremia, pasien dengan keadaan koma akibat insulin, dan pasien alergi sodium klorida. Selanjutnya kita masuk ke cairan hipertonis, di mana cairan hipertonis ini adalah cairan yang memiliki osmolaritas lebih tinggi daripada plasma. Di mana osmolaritasnya yaitu lebih dari 340 miliosmolalitas per liter. Kristaloid hipertonis itu adalah kristaloid yang berisi lebih banyak elektrolit daripada plasma tubuh dan dia lebih terkonsentrasi. Cairan hipertonis itu adalah cairan elektrolit dari intrasel dan interstisial, dia akan tertarik ke dalam kompartemen intravaskuler, sehingga apabila pemberiannya itu secara cepat, dia bisa menyebabkan resiko terjadinya krenasi. Nah,
di mana, air itu akan berpindah dari intraseluler ke, ke ekstraseluler, yaitu interstisial atau intravaskular. Sehingga, eee, di mana konsentrasi larutan terlarut di dalam sel itu lebih rendah, sehingga dia akan menyebabkan sel mengalami penciutan, kemudian apabila pemberiannya dalam waktu atau durasi yang cepat bisa menyebabkan resiko terjadinya krenasi. Contoh dari cairan kristaloid hipertonis yaitu adalah NaCl 3%, kemudian, dextrose 5% in normal salin, kemudian dextrose 5%, di setengah normal salin, kemudian dextrose 5% di ringer laktat, dan dextrose 10%, in water, kemudian KN-MG3. Nah, kita akan bahas NaCl 3%, di mana NaCl 3% itu memiliki osmolalitas 1030 miliosmolalitas per liter dengan kandungan natrium dan kloridanya itu 513 milimol per liter, pH-nya cukup asam yaitu 5,8, dan efek samping dalam penggunaan NaCl 3% ini adalah dia dapat menyebabkan hipernatremia, hiperkloremia, intravascular volume overload jika pemberiannya itu terlalu cepat. Indikasi penggunaannya itu pada pasien-pasien dengan severe dan simptomatik hiponatremia, pada pasien hipokloremia, pasien edema cerebri, pasien yang memerlukan terapi emergensi pada depresi garam parah akibat keringat, kemudian pasien dengan muntah, diare, dan kondisi lainnya. Kontraindikasinya pada pasien-pasien dengan peningkatan atau normal atau sedikit penurunan daripada konsentrasi elektrolit plasma. Kemudian atau ketika adiktif natrium dan kloridanya dapat merugi secara klinis, jadi dia bisa digunakan. Selanjutnya, dextrose 5% di setengah normal salin, osmolalitasnya itu 432 miliosmolalitas per liter dengan natrium dan kloridanya 77 milimol per liter. Dia mengandung glukosa 5.000 mg per desiliter dengan pH 4,4. Cairan ini merupakan cairan yang hipertonis, namun bisa berubah menjadi hipotonis karena apabila dextrose-nya sudah dipakai atau sudah diserap, sudah dipakai di intraseluler, yang tersisa adalah setengah dari normal salin. Jadi itu merupakan cairan hipotonis. Kemudian indikasinya yaitu pada pasien-pasien dengan hipovolemia, kemudian pasien daily maintenance cairan tubuh, pada pasien yang memerlukan nutrisi dan rehidrasi postoperasi. Kontraindikasinya pada pasien-pasien galaktos malabsorpsi dan pada pasien koma diabetikum. Selanjutnya, dextrose 5% di normal salin. Osmolalitasnya itu 561 miliosmolalitas per liter dengan kandungan natrium dan kloridanya yaitu 154 milimol per liter. Dia mengandung glukosa 5.000 mg per desiliter dengan pH 4,4. Indikasi penggunaannya itu untuk mengganti cairan dan kalori, diare, kemudian mengganti cairan dan kalori, kemudian akibat diare, penyakit infeksi bakteri, kemudian heart-related disorder, kemudian freshwater drowning, dan pada pasien peritonitis. Kontraindikasinya pada pasien-pasien galaktos malabsorpsi dan koma diabetikum. Selanjutnya dextrose 5% in ringer laktat, di mana kandungan osmolalitasnya itu 525 miliosmolalitas per liter, kemudian natriumnya 130 milimol per liter, kandungan kloridanya 109 milimol per liter, kalium 4 milimol per liter, kemudian kalsium 3 milimol per liter, laktat 28 milimol per liter, dan glukosa 5.000 mg per desiliter. Di mana indikasi penggunaannya adalah untuk pasien-pasien untuk sumber cairan, kemudian untuk elektrolit dan kalori atau sebagai agen alkalinisasi, kemudian pada pasien-pasien yang membutuhkan ekstra kalori yang tidak bisa diberikan cairan yang banyak. Kemudian kontraindikasinya pada pasien-pasien yang mendapatkan terapi ceftriaxone, kemudian pada neonatus, pada hipersensitif natrium laktat itu tidak bisa diberikan. Selanjutnya KN-MG3 yaitu dia memiliki osmolalitas yaitu 695 miliosmolalitas per liter, kemudian kandungan natrium dan kloridanya 50 milimol per liter dengan kaliumnya 20 milimol per liter. Dia juga mengandung laktat sebanyak 20 milimol per liter.
Indikasi penggunaannya yaitu pada asupan oral apabila pada pasien-pasien dengan asupan oral inadekuat atau pasien stroke, pasien anoreksia, pasien kanker, pasien malnutrisi, pasien meningitis dan diabetik asidosis. Kontraindikasinya pada pasien-pasien dengan asidosis laktat, hiperkalemia, pasien oligouria, pasien addiction disease, dan pasien aritmia. Selanjutnya kita masuk ke cairan koloid, di mana cairan koloid itu cairan yang mengandung zat-zat dengan berat molekul yang tinggi, yaitu lebih dari 8.000 Dalton, dengan dia memiliki aktivitas osmotik, di mana dia akan bertahan agak lama di dalam ruangan intravaskular. Koloid biasa digunakan untuk resusitasi cairan pada pasien shock hipovolemi atau hemoragi sebelum diberikan transfusi darah. Kemudian pada pasien hipoalbuminemia yang berat dan kehilangan protein dalam jumlah besar, contohnya pada pasien luka bakar. Koloid memiliki sifat plasma expander, yaitu dia memiliki sediaan larutan steril untuk menggantikan plasma darah yang hilang. Contoh-contohnya pada pasien dengan perdarahan, luka bakar, atau pasien operasi. Sedangkan kerugian dari plasma expander ini adalah harganya dia mahal, kemudian dia menyebabkan gangguan pada cross match dan menimbulkan reaksi anafilaktik. Jenis cairan pada koloid itu ada dua, yaitu protein dan non-protein, di mana yang protein itu contohnya human serum gelofusine, kemudian cairan gelatin atau gelafundin, dan lipofundin. Sedangkan koloid non-protein itu contohnya itu golongan stretch, yaitu hemohes 6%, hemohes 10%, kemudian pentastretch 10%. Atau non-protein dextran, itu dextran 40 di normal salin atau dextran 70% di dextrose 5%. Nah, jenis cairan koloid ini dari hasil penelitian SIFT studi bahwa yang pertama non-protein koloid itu sebaiknya digunakan sebagai pilihan kedua pada pasien yang tidak berespon pada kristaloid. Kemudian dia juga boleh digunakan dalam kasus kebocoran katup jantung atau edema periferal. Kemudian non-protein koloid ini juga bisa digunakan contoh-contohnya yaitu hemohes 6% dan pentastretch. Kemudian protein koloid atau koloid yang protein. Dia biasanya digunakan sebagai pilihan ketiga setelah kristaloid dan non-protein koloid tidak bisa digunakan. Nah, bisa digunakan pada bagi pasien lanjut usia, yang tidak dapat toleransi menerima cairan dalam jumlah besar bisa diberikan protein koloid. Kemudian beberapa juga bisa diberikan untuk kasus diare yang albuminnya kurang dari 2 gram per desiliter. Kemudian pada pasien nephrotic syndrome, pada pasien transplantasi hati dengan albumin kurang dari 2,5 gram per desiliter. Kemudian pada pasien demam berdarah dengan trombosit kurang dari 5.000 dan pasien dengan cairan protein yang bisa digunakan yaitu gelofudin 4% dan lipofundin. Jenis cairan koloid itu ada yang alami dan sintetik, di mana yang alami itu contohnya albumin, yang sintetik contohnya dextran, gelatin, dan HES atau hydroxylethyl stretch. Di mana untuk yang alami atau murni, dia menyerupai dengan plasma manusia. Waktu paruh dalam plasma 16 jam, sekitar 90% dia bertahan intravaskular setelah 2 jam pemberian. Contohnya Albapure, albumin human 20%, kemudian plasbumin 25%. Kemudian untuk koloid jenis sintetik, yang pertama dextran, itu klinisnya biasanya tersedia dari dextran 70 dan dextran 40 yang dicampur dengan NaCl, dextrosa atau ringar laktat. Dextran 70 biasanya digunakan untuk shock hipovolemi dan profilaksis tromboembolisme dengan waktu paruh intravaskular sekitar 6 jam. Kemudian dextran 40 dia tidak dapat dipakai pada shock hipovolemi karena dia dapat menyumbat tubulus ginjal yang mengakibatkan adanya gagal ginjal akut. Selanjutnya, gelatin. Gelatin indikasinya itu untuk penggantian volume primer pada hipovolemia, kemudian stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasinya pada pasien infak miokard yang baru, pada pasien gagal jantung kongestif, kemudian shock normovolemi. Dia juga biasanya mengakibatkan adanya reaksi alergi seperti kemerahan kulit dan pireksia, hingga reaksi anafilaktik. Contohnya itu gelofusal, gelofusin, dan Hemakel.
Kemudian HAS atau hydroxylethyl stretch, indikasinya itu untuk terapi dan profilaksis defisiensi volume atau hipovolemia dan shock. Kemudian kontraindikasinya pada pasien gagal jantung kongesti berat, kemudian gagal ginjal, gangguan koagulasi berat. Contohnya itu Sanbe-HAS 2000, Wida-HAS, Tetra-HAS, dan Vima-HAS. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut satu persatu. Yang pertama albumin. Albumin tersedia dengan fraksi protein plasma dan albumin manusia. Fraksi protein plasma itu 5% dan albumin manusia ada yang 5% dan 25%. Fraksi protein plasma dia mengandung albumin 83% dan mengandung alfa globulin dan beta globulin. Sedangkan albumin manusia 5% itu osmolalitasnya itu 309 miliosmolalitas per liter, sedangkan albumin 25% itu mengandung 3.200 osmolalitasnya itu 312 miliosmolalitas per liter. Albumin indikasi penggunaannya itu pada pasien-pasien hipoalbuminemia, kemudian untuk penambahan volume plasma, kemudian untuk moderate protein replacement. Itu untuk mencapai stabilitas hemodinamik pada fase shock. Kontraindikasinya pada pasien-pasien gagal jantung, anemia berat, dan sensitif terhadap albumin. Kemudian dextran atau koloid yang sintetik. Dia berasal dari molekul primer glukosa dengan jumlah yang besar. Durasi berada di intravaskulernya itu lebih lama. Efek samping yang biasanya ditimbulkan yaitu pada gagal ginjal sekunder, dia bisa menyebabkan pengendapan di tubulus ginjal. Kemudian gangguan fungsi platelet, kemudian gangguan koagulopati, dan gangguan cross-match darah. Dia tersedia dalam sediaan dextran 40 dengan berat molekul 40.000 Dalton dengan dextran 70 dengan berat molekul 60.000 sampai 70.000 Dalton. Indikasi penggunaannya pada shock hipovolemik, kemudian pada pasien tromboembolisme dan sebagai profilaksis. Kontraindikasinya yaitu pada pasien-pasien yang hipersensitivitas terhadap dextran, kemudian gangguan ginjal dengan oligouria atau anuria, kemudian gagal jantung kongesti yang berat, kemudian kelainan perdarahan seperti trombositopenia dan hipofibrinogenemia. Selanjutnya gelatin. Gelatin dia terbuat dari gelatin yang biasanya berasal dari kolagen bovin. Berat molekulnya 30,35 kilo Dalton, kemudian dia memiliki efek ekspansi plasma yang bertahan selama 1-2 jam. Dia dapat memberikan reaksi hipersensitivitas yang lebih sering terjadi daripada HAS. Kemudian kebanyakan gelatin diekspresikan melalui ginjal dan tidak ada akumulasi di jaringan. Indikasinya pada penggantian volume primer pada hipovolemia dan stabilisasi sirkulasi perioperatif. Kontraindikasinya pada pasien-pasien hipersensitivitas gelatin, yaitu alergi daging merah, kemudian pasien hipervolemia, hiperhidrasi, pasien infak miokard, pasien gagal jantung kongesti, dan shock normovolemik. Yang terakhir itu HAS atau hydroxylethyl stretch, di mana dia memiliki pH 4-5,5 dengan kandungan natrium dan klorida 154 milimol per liter dengan osmolaritasnya 308 milimol per liter. Dia berbahan dasar dari pati yang terproteksi dari hidrolisis oleh amilasa nonspesifik pada darah. Durasi berada di intravaskulernya dia biasanya lebih lama, dan HAS cenderung terakumulasi di jaringan retikuloendotelial, yaitu kulit, liver, dan ginjal. Indikasinya yaitu pada pasien yang menjalankan terapi dan profilaksis hipovolemia dan shock yang berkaitan dengan pembedahan, kemudian cedera, dan infeksi, serta kombusio. Kontraindikasinya pada pasien-pasien gagal jantung kongestif berat, kemudian gangguan koagulasi berat, sepsis, kemudian pasien severe liver disease, pasien hipersensitivitas, pasien dengan kondisi potensi overload, yaitu pasien renal failure atau CHF. Nah, selanjutnya ini merupakan ringkasan
Kristaloid berbanding koloid di keunggulan dan kekurangannya. Di mana keunggulan kristaloid dia mudah tersedia dan lebih murah, komposisinya serupa dengan plasma, contohnya pada ringar asetat atau ringar laktat. Dia bisa disimpan di suhu kamar, bebas atau biasanya jarang terjadi reaksi anafilaktik dan komplikasinya minimal. Sedangkan keunggulan dari koloid yaitu yang pertama ekspansi volume plasmanya itu tanpa ekspansi interstisial. Jadi dia, lebih lama bertahan di plasma. Ekspansi volumenya juga lebih besar, karena dia tidak cepat merambat ke, ekstravaskular. Kemudian durasinya juga lebih lama, oksigenasi jaringannya lebih baik, kemudian insiden edema paru dan atau edema sistemiknya dia lebih rendah. Untuk kekurangan kristaloid sendiri, dia dapat menyebabkan edema yang bisa mengurangi ekspansibilitas dinding dada, kemudian dia juga oksigenasi jaringannya dapat terganggu karena bertambahnya jarak kapiler dan sel yang memerlukan volume 4 kali lebih banyak. Kemudian kekurangan koloid dia dapat atau lebih banyak atau lebih beresiko mengalami, reaksi anafilaktik dibandingkan kristaloid. Dia juga dapat menyebabkan koagulopati, kemudian albumin bisa memperberat depresi pada miokard pada pasien syok. Nah, pilihan pengganti cairan, yang sesuai, yaitu contohnya misalnya kehilangan darah dengan kadar natrium dan kalium 140 dan kaliumnya 4 milimol per liter, cairan pengganti yang sesuai itu bisa ringar asetat, atau ringar laktat, atau NaCl 0,9% atau cairan koloid, atau produk darah. Begitu juga untuk plasma, apabila kehilangan plasma, cairan pengganti yang sesuai itu bisa ringar asetat, atau ringar laktat, atau NaCl 0,9% atau koloid. Untuk kehilangan third space loss atau rongga yang ketiga, misalnya pada saat operasi, bisa diganti dengan ringar asetat atau ringar laktat atau NaCl 0,9%. Pada kehilangan cairan di nasogastrik, bisa kita berikan cairan pengganti berupa NaCl 0,45% atau yang hipotonis, kemudian KCl 20 mili ekuivalen per liter. Kemudian kehilangan cairan pada saluran cerna atas, bisa diberikan penggantian cairan NaCl 0,9% dengan pemeriksaan kadar kalium yang dengan teratur. Kemudian apabila kehilangan cairan akibat diare, itu cairan pengganti yang sesuai bisa diberikan NaCl 0,9% ditambah KCl 20 mili ekuivalen per liter. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kebutuhan cairan pediatri. Kebutuhan cairan pada anak, yaitu pada anak distribusi cairan ekstraselulernya dia lebih tinggi dibandingkan dengan intraseluler, dan seiring bertambahnya usia, cairan ekstraselulernya akan berkurang secara relatif yang dikarenakan adanya peningkatan protein dan mineral serta penurunan komposisi air dalam masa lemak bebas. Pengaturan cairan dalam tubuh secara keseluruhan itu ditentukan oleh jumlah asupan dan ekskresi cairan, serta diatur oleh sistem hormonal tubuh. Ekskresi cairan itu terutama dia melalui saluran kemih, kulit, saluran pernafasan, dan saluran cerna. Kebutuhan air pada anak itu ditentukan dengan berbagai metode, tetapi yang paling sering digunakan yaitu berdasarkan usia serta berat badan pasien. Keadaan tertentu yang dapat mempengaruhi besarnya kebutuhan air pada anak itu seperti perubahan suhu, aktivitas fisik, dan aktivitas lainnya yang dibutuhkan asupan air yang lebih banyak. Nah, ini merupakan tabel kebutuhan air berdasarkan kelompok usia. Di mana ini contohnya dari kelompok usia 0 sampai 6 bulan. Untuk laki-laki, biasanya itu didapatkan asupan cairan dari minuman dengan total air tuh 700 mililiter per hari. Nah, kemudian, selanjutnya sama untuk kelompok usia, 14 sampai 18 misalnya, itu didapatkan, untuk laki-laki dari makanan 700 mililiter, kemudian dari minuman 2.600 mililiter, sehingga total air yang diperlukan, atau yang ada di dalam tubuh itu 3.300 mililiter per hari. Kemudian untuk kebutuhan elektrolit bayi dan anak-anak itu kebutuhan kalium sekitar 2,5 mili ekuivalen per kilogram berat badan per hari, sedangkan kebutuhan elektrolit natrium yaitu 2 sampai 4 mili ekuivalen per kilogram berat badan per hari.
Nah, selanjutnya ini adalah rumus untuk menghitung kebutuhan cairan. Untuk bayi baru lahir, hari pertama bisa diberikan infus dextrose 10 dengan rate 50 sampai 60 ml per kilogram per 24 jam. Untuk hari kedua, bisa diberikan infus dextrose 10 dengan 0,2% NaCl dengan infus rate 100 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Setelah hari ketujuh bisa diberikan dextrose 5% dengan 0,45% NaCl atau dextrose 10 dengan 0,45% NaCl dengan infus rate 100 ml sampai 150 ml per kilogram berat badan per 24 jam. Untuk penghitungan berdasarkan berat badan bayi dan anak, yaitu dengan perhitungan holiday segar 4-2-1, yaitu 4 mililiter per kilogram berat badan per jam untuk 10 kilogram pertama, kemudian 2 mililiter per kilogram berat badan per jam untuk berat badan 10 kilogram kedua, dan 1 mililiter per kilogram berat badan per jam untuk sisa berat badan selanjutnya. Contoh kasusnya misalnya pada pasien dengan berat badan 18 kilogram, maka kebutuhan cairan basalnya berapa? Jawabannya 4 kali 10 ditambah 2 kali 8 ditambah 1 kali 0, yaitu 56 mililiter per jam. Kemudian, nah ini merupakan tabel holiday segar untuk kebutuhan per hari dan per jam seperti tadi. Kemudian yang per hari itu rumusnya adalah untuk 0 sampai 10 kilogram pertama itu 100 kilogram 100 per 100 dikali per kilogram dikali berat badan. Kemudian untuk 11 sampai 20 kilogram selanjutnya itu 1000 ditambah 50 per kilogram per hari. Kemudian untuk anak yang lebih dari 20 kilogram itu 1.500 ditambah 20 per kilogram berat badan per hari. Untuk yang kebutuhan per jam itu sama seperti tadi. Selanjutnya apabila, berat badan anak tidak diketahui tapi umur diketahui, bisa digunakan rumus yaitu untuk lebih dari 1 tahun, 2N ditambah 8. N itu dalam tahun, kemudian 3 sampai 12 bulan itu N tambah 9, itu N-nya dalam bulan. Misalnya, ada anak bayi yang berumur 7 bulan masuk dengan diagnosa demam, maka kebutuhan cairan yang dibutuhkan adalah itu N plus 9, di mana N-nya itulah 7 bulan ditambah 9, yaitu 16 mililiter per jam. Selanjutnya, dehidrasi pada anak, di mana penelitian menunjukkan bahwa penurunan 1% massa tubuh akibat kehilangan cairan dapat menyebabkan dehidrasi, sedangkan kehilangan 8-10% cairan tubuh dapat mengancam jiwa. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan performa anak, sedangkan dehidrasi yang rentan terjadi pada anak-anak karena anak-anak membutuhkan air lebih banyak dibandingkan dewasa. Nah, tabel ini merupakan tabel tanda dan gejala dehidrasi pada anak, karena terkadang anak tidak mengetahui apakah dia kekurangan cairan atau tidak, sehingga bisa kita lihat dari tanda dan gejalanya. Nah, ini juga sama tanda-tanda klinis dehidrasi pada bayi dan anak yang dibagi berdasarkan derajat dehidrasi menurut kriteria Pearce, di mana untuk derajat berat itu kehilangan 3-5% cairan dari berat badan, kemudian derajat sedang kehilangan 6-8% dari berat badan, dan derajat berat kehilangan lebih dari 10% dari berat badan. Di mana untuk tanda-tanda klinisnya eee, akan sama seperti ini, misalnya pada saat derajat ringan itu rasa hausnya itu haus, kemudian nadinya itu normal hingga meningkat, matanya normal, lidahnya normal, turgor kulitnya normal, ubun-ubunnya normal, tekanan darahnya normal hingga menurun, urin output-nya berkurang. Di mana untuk menilai turgor kulit itu dapat dilakukan dengan mencubit sedikit kulit perut. Jika kulit tidak segera kembali setelah kita lepaskan, artinya turgor kulitnya menurun. Begitu pula untuk derajat sedang dan derajat berat. Tanda-tanda klinisnya itu sama untuk rasa hausnya, misalnya pasien sangat haus, kemudian nadinya derajat sedang dia meningkat dan lemah, untuk matanya cowong, lidahnya itu lunak, turgor kulitnya mulai menurun, ubun-ubunnya cekung, dan tekanan darah sedikit menurun, dan urinnya itu pekat dan berkurang. Selanjutnya, selain itu juga bisa kita lihat dari status mental atau kesadaran, bibir, dan air mata. Di mana dengan derajat ringan, status mental atau kesadarannya normal, bibirnya normal, dan air matanya ada. Sedangkan pada derajat sedang, itu status mentalnya biasanya pasien lemas, rewel, gelisah, kemudian bibirnya biasanya kering. Untuk air mata biasanya produksinya menurun. Untuk derajat berat, itu status mental atau kesadarannya biasanya pasien mengantuk, apatis, sehingga pasien tidak sadar. Bibirnya akan pecah-pecah dan air matanya biasanya produksinya tidak ada.
Kemudian, dehidrasi derajat berat biasanya juga diikuti dengan tanda-tanda syok, yaitu yang pertama, akral atau telapak tangannya dingin, basah, dan pucat. Kemudian, CRT atau capillary refill time ini lebih dari 2 detik, di mana dapat dinilai dengan menekan kuku jari selama 5 detik, kemudian kita lepaskan dan hitung kecepatan kembalinya kuku menjadi merah. Kemudian, nadi teraba cepat dan lemah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.